Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau belajar temanya menerima keselamatan. Semua orang di dunia membutuhkan keselamatan. Setiap agama atau kepercayaan memiliki konsep keselamatan yang berbeda-beda. Apa Anda sudah yakin diselamatkan? Konsep keselamatan menurut Alkitab. 1. Semua manusia berdosa dan usaha manusia sia-sia. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Akibat dosa adalah maut. Maut, hilangnya persekutuan dengan Allah. Manusia tidak dapat diselamatkan dan masuk surga dengan usahanya sendiri. Konsep keselamatan menurut Alkitab. 2. Percaya Yesus beroleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia mengutus Yesus untuk memikul dosa manusia di atas kayu salib. Keselamatan terjadi saat kita percaya, saat kita terima Yesus. Saat itu juga kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Konsep keselamatan menurut Alkitab. 3. Mendapat kepastian keselamatan. Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perbuatan iblis. Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil. Keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita memiliki benih ilahi sehingga kita tidak dapat hidup di dalam dosa. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar karena mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ambillah keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita,
dan akui semua dosamu agar kuasanya mengubahmu. Percayalah, Yesus pasti menyelamatkanmu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.